Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalna lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita diberikan kesehatan, kesempatan, dan kesadaran untuk memenuhi panggilannya, menunaikan kewajiban kita kepadanya, melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Hidayah ini. Mudah-mudahan sholat kita, rukuk, sujud kita semuanya didengar, diterima, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan kupas tentang perang Khandaq. Perang Khandaq yang terjadi sesudah Banu Nadir itu diusir. Yahudi Banu Nadir diusir oleh kaum muslimin karena pengkhianatan mereka terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama dengan Rasulullah SAW. Peristiwa perang Khandaq itu terabadikan di dalam Al-Quran dan banyak tersebar di dalam surah Al-Ahzab, dan itu menjadi inspirasi kenapa kemudian nama surah itu dinamakan dengan Al-Ahzab, yang di kitab-kitab tafsir diartikan dengan golongan-golongan. Kita baca misalnya di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, di ayat yang ke-9, di sana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basir. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian semua ketika datang kepada kalian tentara-tentara yang kami kirim kepada mereka, yakni musuh-musuh kaum muslimin, berupa angin dan pasukan-pasukan yang tidak kalian lihat. Wa kana Allahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Apa yang dimaksud di situ? Tentara-tentara yang didatangkan oleh Allah
termasuk di antaranya angin besar yang bisa mengalahkan musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya, sehingga kaum muslimin, kaum yang beriman diingatkan oleh Allah untuk terus mengingat akan nikmat-nikmat itu. Di ayat yang ke-10 surat Al-Ahzab, di sana disebutkan idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum, yaitu sebelumnya kamu itu telah didatangi oleh musuh-musuh kalian dari atas kalian dan dari bawah kalian. Maksudnya di depan kalian sudah siap musuh, di belakang kalian juga siap musuh. Wa idza ghatil absar, sampai-sampai pandanganmu itu kacau atau bingung, tolah sana tolah sini, di mana-mana ada musuh, seolah-olah tidak ada tempat untuk berlari kecuali harus menghadapi musuh itu, dan sementara musuhnya besar. Wa balaghatil qulubu al-hanajir, sampai-sampai digambarkan oleh Allah saking bingungnya kalian pada waktu itu, mata kalian juga terbelalak ke sana terbelalak ke sini karena musuh-musuh tersebut. Hati kalian itu bergetar sampai naik ke langit, naik sampai ke tenggorokan. Wa tazunnuna billahi dzununa, dan engkau menduga yang tidak-tidak tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara simpel ayat ini sebenarnya ingin juga ingatkan sama kita bahwa kadang-kadang orang-orang beriman diuji oleh Allah dengan suatu keadaan yang sepertinya keadaan itu berat, sulit, dan jauh dari jalan keluar. Karenanya dia kemudian gelisah, takut, khawatir, ya, semacam putus asa dan kemudian stres gitu. Lalu merasa sepertinya dirinya adalah orang yang tidak diperhatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dia merasa sebagai orang yang ahli ibadah, sholatnya rajin, puasa sunnah juga tidak ketinggalan, meskipun kadang-kadang juga tidak dilaksanakan. Sesekali kalau ada kelebihan rezeki, tidak sulit untuk mengeluarkannya dan memberikannya pada orang lain. Tetapi kok problem datang mendera, tak henti-henti, berganti-ganti. Lalu seringkali orang semacam itu yadhunnuna billahi dzununa, menduga yang tidak-tidak kepada Allah terhadap dirinya. Bagaimana sih Allah itu? Aku sudah begini, sudah begitu, kok masih menerima keadaan yang seperti ini? Nah, seperti itu. Banyak sekali dugaan-dugaan kita pada Allah yang merasa seolah-olah Allah sudah tidak lagi perhatian kepada kita. Ayat ini secara spesifik bicara tentang situasi pada waktu itu, yaitu waktu itu ketika Rasulullah dan kaum muslimin itu diuji dengan datangnya musuh yang sangat besar jumlahnya. Sehingga di sini diingatkan, yaqulu ta'ala mukhbiran 'an ni'matihi wa fadlih wa ihsanih ila ibadil mu'minin. Maka perlu Allah itu mengingatkan kepada orang-orang beriman akan setiap nikmat dan segala fasilitas yang telah Allah berikan kepadanya, serta berbagai macam kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman itu.
khusus pada kasus ini fi sarfi a'da'ahum, ketika Allah membantu mereka mengusir musuh-musuhnya, wa asmihi iyahum, dan mengalahkan musuh-musuh mereka itu. Wadzalika amal Khandaq, dan itu khususnya terjadi pada tahun Khandaq. Jadi perang Khandaq terjadi wadzalika fi Syawal sanatan khamsi minal hijrah ala sahihil masyhur. Menurut kisah yang masyhur, terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Tahun ke-5 Hijriah, kalau kita konversikan ke dalam tahun Masehi, itu adalah tahun 627 Masehi. Tahun 627 Masehi. Menurut mufassir Syekh Wahbah Zuhaili di dalam kitab Tafsir Al-Munir, beliau mengatakan wa kana sababul waqa'ati al-yahudu, adalah sebab terjadinya perang Khandaq itu adalah orang-orang Yahudi. Faqad kharaja nafarun min Bani Nadir wa Bani Quraidah, yaitu waktu itu kaum Yahudi Banu Nadir dan Banu Quraidah. Banu Nadir kita ingat, kaum Yahudi yang telah diusir oleh Nabi dalam surah Al-Hasyr, surah pengusiran, yang dulu juga sudah pernah saya sampaikan di sini meskipun belum lengkap. Faqad demo ala Quraisyin bi Makkah, mereka menghadap kaum Yahudi Banu Nadir dan Quraidah, menghadap orang-orang Quraisy di Mekah, terutama adalah para pembesar-pembesar Quraisy. Fada'auhum ila harbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengajak mereka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu lahum, kaum Yahudi Banu Nadir dan Quraidah itu berkata kepada para pembesar-pembesar Quraisy, inna dinakum khairum min dinihi, sesungguhnya agama kalian, yaitu agama menyembah berhala-berhala yang selama ini kalian lakukan, itu lebih baik daripada agama Muhammad. Lalu orang-orang Quraisy di Mekah terperdaya oleh ajakan dari Yahudi Banu Nadir dan Quraidah ini. Setelah dikatakan seperti itu, dan mereka kemudian mau diajak untuk memerangi kaum muslimin. Setelah mereka berhasil membujuk orang-orang Quraisy ya, di Mekah, semaja'u Ghatfana, lalu mereka mendatangi suku Ghatfan yang ada di sekitar Mekah, ya. Wa Qaisan, juga mendatangi suku Qaisan. Wa Ailan, suku Ailan. Wa Bani Marrah wa Asya, mendatangi suku Bani Marrah dan Asya. Fada'auhum ila harbi fil Madinah, mengajak semua suku-suku yang ada di luar Mekah untuk bersama-sama memerangi Rasulullah SAW di Madinah. Fatwa fiqh al-Asqarani al-Wathani wal Kitabi ala takwini jaishin muwahhidin biqiyadati Abi Sufyan. Kedua kelompok besar, yaitu
kaum kafir Quraisy, ya, dan suku-suku yang ada di Arab lalu bersepakat dengan Yahudi Banu Nadir dan Quraidah yang di dalam kitab Wahbah Zuhaili ini disebut kelompok penyembah-penyembah berhala dan ahlul kitab. Nah, jadi kelompok penyembah-penyembah berhala dan ahlul kitab. Ahlul kitabnya siapa? Yahudi, Banu Nadir dan Banu Quraidah. Kelompok penyembah berhala siapa? Orang-orang kafir Quraisy, ya, musyrik Quraisy serta suku-suku yang ada di luar Makkah. Qatfan, Ailan, Qaisan, ya, Bani Marrah dan Asja. Semuanya diajak bergabung untuk membentuk satu pasukan. Ada takwini jaishin muwahhidin, membentuk satu pasukan biqiyadati Abi Sufyan, atas pimpinan Abu Sufyan, dipimpin oleh Abu Sufyan. Ini tahun kelima Hijriah. Maka terkumpullah kemudian dalam sejumlah kitab sirah sebanyak 10.000 pasukan dari pihak kafir Quraisy sendiri. Itu terkumpul sekitar 6.000. 4.000 bersama dengan suku-suku Quraisy di sekitarnya, ya. Sebanyak 6.000 sampai terkumpul 10.000. Lalu Yahudi Banu Nadir dan Quraidah adalah penduduk yang ada di Madinah, bersekutu dengan orang-orang Arab dan kafir Mekah, maka menjadilah mereka sebuah pasukan sekutu yang disebut dengan Ahzab, kelompok sekutu atau konfederasi, pasukan sekutu, pasukan konfederasi. Jadi kalau katakanlah Yahudi atau Zionis Israel atau Israel, ya, itu di Palestina, ya, bersekutu dengan kaum kafir di luar mereka, ya, itu termasuk diantaranya contohnya untuk zaman sekarang negara-negara yang mereka mendukung Zionis Israel untuk menjajah Palestina. Jadi kalau misalnya ini adalah Madinah, tempat di mana Rasulullah ini tinggal, lalu di dalam kitab Sirah Nabawiyah tulisan Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi, itu pasukan kafir Quraisy dan suku-suku Arab datang dari sana. Jadi dari sebelah utara, agak kanan utara, gitu ya. Itu berderet-deret sampai 10.000. Di sini Madinah. Ya. Datang dari sini lalu membentuk pasukan menyerang lewat tempat di mana bisa punya akses satu-satunya masuk kota Madinah. Jadi 10.000 itu di sebelah sini. Kemudian di belakang ini ada Banu Nadir dan Banu Quraidah. Nah, di selatan belakangnya Rasulullah. Jadi seperti dikepung. Sehingga disitulah kenapa di dalam ayat yang tadi kita baca, yaitu surah Al-Ahzab ayat 10, idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Kamu dikepung oleh musuh-musuh kamu dari depan yang jumlahnya 10.000 itu, dengan dikepung pula oleh kaum Yahudi Banu Nadir Quraidah dari belakang yang setiap saat itu siap menusuk kalian. Nabi tadinya bermaksud menjemput mereka keluar, tetapi ada sahabat Nabi yang masih muda namanya Salman Al-Faris.
Ini sangat populer ya. Dia asli dari Persia atau Iran ya. Dan orang-orang Persia punya kebiasaan kalau menghadapi musuh yang datang dari luar, bangsa Romawi gitu ya, mereka terbiasa menggali tanah untuk menghalang-halangi datangnya pasukan luar. Maka Salman Al-Faris memang mengusulkan, ya Rasulullah, kami dulu terbiasa kalau ada musuh menyerang kami menggali tanah, membuat parit untuk menghalang-halangi mereka, supaya mereka tidak bisa masuk ke kota kami, dan sebelum mereka masuk, kami sudah bisa mengalahkannya. Rasulullah memandang ini baik, meskipun orang-orang Arab tidak pernah punya pengalaman seperti itu. Mereka nggak pernah punya pengalaman menggali parit. Maka diputuskanlah oleh Rasulullah menggali parit. Dalam sejarah dikisahkan lebar parit yang harus digali itu di kitab Sirah Nabawiyah Safiyur Rahman disebut 5,44 meter. Jadi hampir 6 meter. Kemudian lebarnya, dalamnya itu 3 meter. Ya. Lalu panjangnya sampai 6 hingga 8 kilometer. Ya. Yang populer menyebut panjang parit sekitar 8 kilometer. Lebarnya 5 meter. Dalamnya berapa? 3 meter. Antum bisa bayangin, tanahnya bukan tanah kayak di kita, tanah yang gembur yang mudah digali. Tanahnya adalah tanah, bukit-bukit, gunung ya, yang penuh dengan batu-batu yang sangat cadas dan sangat berat. Bahkan sampai hari ini pun pemerintah Arab Saudi mau memperlebar sekitar Mekah kemarin, Ka'bah, Masjidil Haram kemarin, itu harus menggunakan berbagai macam alat-alat dan mesin-mesin berat untuk bisa membongkar kayu-kayu. Disitulah banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang terjadi. Jadi perang Khandaq ini, yang kalau di buku-buku sejarah anak-anak hanya diceritakan perang Khandaq itu Nabi membuat parit, lalu pasukan musuhnya tidak bisa masuk, kemudian datang angin besar, musuhnya hilang, itu saja. Tapi sesungguhnya di balik pembuatan parit itu ada berbagai macam mukjizat yang luar biasa, termasuk bisyarah Allah kepada Rasulullah, bisyarah Allah kepada kaum muslimin. Nah, mari kita coba lihat bagaimana atau apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika mereka sedang menggali parit. Di dalam kitab Sahih Bukhari diceritakan Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam perang Khandaq, sementara para sahabat tengah menggali parit, sedangkan kami yang mengangkuti tanah di atas pundak kami. Rasulullah SAW kemudian bersabda, ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat, maka ampunilah kaum muhajirin dan ansar. Jadi supaya cepat, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Khandaq wa hum yaghfiruna wa nahnu nangkulul turab ala akkatina, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la aisha illa aishal akhirah waghfir lil muhajirin wal ansar. Sepanjang menggali parit dengan tangan dan dengan alat-alat yang sederhana, itu Rasulullah memompa spirit sahabat-sahabatnya
dengan berbagai macam ucapan dan doa-doa, termasuk diantaranya tadi yang baru kita baca. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Itu terus dipompakan. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil muhajirin wal ansor. Maka ampunilah kaum muhajirin dan kaum ansor. Di dalam hadis yang lain dikatakan ketika para sahabat sedang merasa sangat berat, situasinya panas, ya, sementara dia harus bekerja keras, keringat bercucuran, Rasulullah seringkali berdoa, Allahumma innal aisha aisal akhirah faghfir lil ansari wal muhajirin. Faqalu mujibina lahu nahnu alladzina bay'u Muhammadan 'alal jihadi ma baqina abadan. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan hakiki adalah kehidupan akhirat. Maka ampunilah kaum muhajirin dan ansar. Dan ketika mendengar itu, para sahabat menjawab, kami adalah orang-orang yang telah berbaiat kepada Rasulullah Muhammad SAW di atas jihad, dan kami siap untuk tetap seperti itu selama-lamanya. Tapi ada juga sahabat-sahabat yang tidak kuat. Ketika mereka tidak kuat, kepanasan, mencoba cari-cari alasan. Di antara alasan-alasannya misalnya mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, rumah-rumah kami di belakang ini itu sedang terbuka. Tidak ada kaum laki-laki yang bisa menjaga istri kami dan anak-anak kami. Sementara orang-orang Yahudi mengintip terus mereka. Mengizinkan kami untuk pulang sebentar ya Rasulullah, demi ngecek dan melihat keluarga kami. Bismillah. Oleh Rasulullah diizinkan, tetapi sampai di rumah, entah karena capek, ya, entah karena apa namanya lalai atau memang menyengaja gitu, nggak balik gitu. Kadang-kadang kita juga begitu kan, kerja bareng-bareng, kerja bakti itu, capek, izin, aku tak boleh saya dulu, istirahat gitu. Sampai di rumah, entah benar-benar tidur atau memang menidurkan diri, nggak datang udah, gitu. Ya pamit ya, gitu. Dibiarkan aja sama Rasulullah. Nah, di antara kisah yang lain misalnya, kisah yang disampaikan oleh Jabir. Kisah yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir itu melihat ketika kami menggali parit pada peristiwa Khandaq, sebongkah batu yang sangat keras menghalangi kami. Lalu para sahabat menemui Rasulullah SAW, mereka berkata, batu yang sangat keras ini menghalangi kami ya Rasulullah. Lalu beliau kemudian bersabda, ana nazil, aku sendiri yang akan turun untuk memecahkan batu tersebut. Kemudian beliau berdiri di dalam parit, sementara perut beliau itu tengah diganjal dengan batu karena lapar. Jadi pada saat gali parit, mereka tidak disediakan banyak makanan minuman seperti kita kalau sedang kerja bakti. Banyak konsumsi datang, mereka enggak. Oleh Rasul hanya disanguni dengan sekerat gandum dan madu. Itu diwet-wet sehari penuh, nggak boleh yang lain, nggak ada yang lain gitu. Sampai Rasulullah sendiri seperti tadi itu. Kemudian beliau berdiri, sementara perut beliau tengah diganjal dengan batu karena lapar. Semenjak 3 hari kami lalui tanpa ada makanan yang dapat kami rasakan. Lalu Nabi SAW mengambil kampak dan memukulkan pada batu tersebut hingga menjadi pecah, berantakan atau hancur. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, izinkan aku untuk pulang. Jadi Jabir minta izin pulang. Lalu diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk pulang.
sampai di rumah dia bilang pada istrinya, istriku ada makanan enggak? Ya ada sih, ini hanya ada beberapa sok gandum dan ada 1 ekor kambing ini, masak. Nah, saya sembelih kambingnya, kemudian gandumnya kau masak. Setelah itu menjelang matang, istrinya bilang, suamiku panggil Rasulullah, pelan-pelan saja, karena ini hanya cukup untuk 1-2 orang. Maunya sih hanya Rasulullah saja yang diundang ke rumahnya untuk makan. Tapi apa kemudian Jabir lalu sampai di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istriku sedang memasak sekedar gandum dan aku nyembelih kambing. Engkau diundang untuk makan di rumah kami. Mendengar ini, Rasul senang. Lalu bilang, biarkan periuknya tetap di tempat, ojo dientas, gitu maksudnya ya, biarkan di situ. Aku akan datang. Sebelum datang, Rasul panggil sahabat yang lain. Ini ada yang masakin kita. Ayo kita pergi ke rumahnya Jabir. Berangkat, seneng para sahabat. Ini yang namanya Jabir bingung, nggak karu-karuan. Gimana ini? Wong maunya hanya Rasulullah saja, ternyata Rasul malah mengajak para sahabat yang lain. Pergi nih Jabir pulang ke rumah, bilang, istriku, ini Nabi kita ternyata mengajak sahabat-sahabat yang lain untuk ikut makan bersama di rumah kita gitu. Apakah kau sudah nyampaikan pesan saya supaya nyampaikan ke Rasulullah saja? Iya sudah, tapi Nabi sendiri yang ngajak mereka gitu. Engkau diminta untuk tetap membiarkan trio itu di tempatnya, jangan kau entas gitu. Betul. Kemudian ketika ditanya untuk berapa orang, dia jawab, ya hanya untuk engkau saja Rasulullah. Rasul bilang, katakan kepada istrimu jangan diangkat periuknya dan adonan roti dari tungku api hingga aku datang. Lalu Rasul bersabda, bangunlah kalian semua. Bergegas kaum Muhajirin dan Ansar berdiri berangkat, dan Jabir kemudian menyampaikan pada istrinya bahwa Nabi telah memanggil sahabat-sahabatnya, dan kemudian Rasulullah masuk ke rumah Jabir lalu mencuil-cuil roti yang ada di dalam periuk tersebut, dan kemudian beliau ambil, dan Rasulullah sendiri yang apa Pak itu namanya, yang menghidangkan, yang naningi, yang membagi-bagi makanan dari istri Jabir tadi itu, ya, dengan dagingnya sekali dibagi semua sahabat Muhajirin dan Ansor pada makan, dan masih tersisa tidak habis. Kemudian sekarang makanlah engkau. Setelah semuanya makan, maksudnya istri Jabir diminta oleh makan, kalau bisa hadiahkanlah kepada yang lain, sebab orang-orang banyak yang masih kelaparan. Jadi itu salah satu di antara mukjizat yang datang kepada Rasulullah ketika para sahabat Rasulullah itu dalam keadaan lapar, tidak ada makanan, makanan yang mestinya itu hanya cukup untuk 1-2 orang. Begitu mukjizat datang, makanan itu bisa cukup untuk banyak orang. Dan hal seperti itu tidak biasanya, ya, tidak seterusnya, ya. Karena Islam itu bukan agama sulapan, ya kan? Bukan agama yang dipenuhi oleh mukjizat yang bermacam-macam di luar nalar. Hanya sesekali saja hal itu dibutuhkan untuk meningkatkan keimanan dan mempertahankan keyakinan mereka. Okay. Mungkin kita juga suatu saat pernah mengalami, meskipun itu tidak bisa disebut sebagai sebuah mukjizat. Kok iso
mestine cukup wong telu, lah kok sampean celuk wong akeh, ya cukup juga. Gitu kan ya. Kita ngundang orang hanya untuk 5, 10 orang. Ternyata yang datang teman-teman banyak. Dan bisa dihidangkan untuk banyak orang. Ya, hal semacam itu sesekali datang kepada kita. Di dalam riwayat Ahmad An-Nasai dari Abu Sukainah, dari salah seorang sahabat Nabi, dari sanad yang jayid disebutkan, lama amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bihafil khandaq, ketika Nabi perintahkan kami untuk menggali parit, aradat lahum sakhratun halat bainahum wa bainal hafri, ada batu besar, sangat besar yang menghalangi mereka. Faqama Rasulullah SAW wa akhadal mi'wal wa bada'a ridaahu nahiyatal khandaq wa qala, Rasul kemudian berdiri dan kemudian mengambil mi'wal itu apa? Pecok ya. Mengambil pecok lalu meletakkan ini gamisnya di pojok parit tersebut, di pojok parit. Waqala, lalu dia mengatakan, tamat kalimatur rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimati wa was samiul alim. Nabi mengucapkan, sempurnalah kalimat Tuhan kalian, Tuhanmu, sidqan wa adlan, benar dan adil, la mubaddila li kalimatih, tidak ada perubahan untuk kalimat Allah semacam itu, wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Fanadhara sulusul hajari, lalu pecahlah sepertiga dari batu. Jadi ketika Nabi memukul batu dengan pecoknya itu, Nabi mengucapkan tamat kalimatu rabbik sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Pecahlah batu sepertiganya. Wa Salman al-Faris qaimun yanzuru fabaraka ma'a darbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barqatan. Sampai Salman berdiri karena dia melihat pada saat Rasulullah itu memukul batu, mengucapkan tamat kalimat rabbika sidqan wa adlan, itu memancarlah cahaya, kilat dari batu tersebut. Dan itu terjadi 3 kali. Setiap kali dipukul, setiap kali Rasulullah memukul batu, memecah batu, Nabi selalu mengucapkan kalimat tersebut. Dan keluarlah cahaya atau kilat terang benderang. Salman melihatnya sampai 3 kali baru itu selesai, batu itu hancur. Mungkin itu yang ditiru oleh orang-orang zaman ya sekarang ini. Kalau mau melakukan sesuatu, dia memukul sesuatu atau apa gitu ya, dia ucapkan tamat kalimat rabbik, tamat kalimat rabbik, kan gitu ya. Ada yang kayak gitu, pakai itu kalimat itu ya. Nah, setelah itu kemudian Salman berkata, setelah selesai memukul sampai 3 kalinya dan Rasulullah mengambil kembali gamisnya lalu duduk, kemudian Salman bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, ra'aituka hina darabata ma tadrib darbatan illa kanat maha barqatan. Setiap kali kau memukul batu itu, aku melihat adanya kilat yang kemudian mengeluarkan cahaya terang benderang. Qala lahu Rasulullah SAW, Rasul kemudian berkata, ya Salman, ra'aita dzalik, apa betul engkau telah melihat cahaya atau kilat semacam itu? Faqala, ay, benar ya Rasulullah. Walladzi ba'atsaka bil haqq ya Rasulullah. Demi Allah yang mengutusmu dengan benar wahai Rasulullah.
Fa inni hina darabtu darbatal ula rufi'at li madain Kisra wa ma haulaha wa madaina katsiratan hatta ra'aituha bi'aini. Nabi kemudian berkata, "Hai Salman, pada saat aku memukul batu itu pertama kali dan keluar cahaya kilat itu, aku melihat dengan mataku sendiri, melihat dengan mataku sendiri, terbuka dengan sangat jelas negara-negara di tanah Eropa, para kisra-kisra itu semuanya berada di dalam tanganku." Qala lahu man hadarahu min ashabik ya Rasulullah. Siapa yang bisa nyampe menuju ke Kisrah itu dari sahabatmu ini ya Rasulullah? Ud'u Allah ayyaftaha alaina wa yughanniman wa yughannimana diyarahum wa yukharriba bi aidina biladahum. Doakan kami ya Rasulullah agar kami bisa sampai usia untuk mengalahkan negeri-negeri tersebut. Begitu juga pukulan kedua, Rasul diperlihatkan dengan negeri-negeri di daerah Anatolia atau Turki, ya, Konstantinopel. Jadi Persia, Romawi, itu semuanya diperlihatkan pada waktu itu setiap kali Nabi memukul batu di dalam menggali parit. Sehingga banyak di antara para sahabat yang waktu itu sangat berharap supaya masih tetap bisa diberikan umur panjang dan mereka bisa bersama orang-orang yang datang pada waktu itu untuk mengalahkan negeri-negeri tersebut. Dan itulah yang di dalam kitab hadis disebut dengan bisyarah. Bisyarah itu artinya kabar gembira. Jadi bisyarah itu bukan apa jenenge Pak? Ya bukan amplop ya. Bukan amplop sing isine duit, bukan ya. Kadang-kadang saya juga heran ditanya, "Ustaz, bisyarah." Saya pikir apa bisyarah? Ya mungkin maksudnya orang kalau dikasih amplop isinya duit itu seneng kan gitu ya. Bisyarah itu kabar gembira. Kabar gembira yang pasti datangnya, yang hak, yang datang dari Allah kepada Rasulnya tentang suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan itu benar. Konstantinopel ditaklukkan pertama kali. Dan Rasulullah mengatakan yang menaklukkan itu adalah benar-benar amir atau pemimpin yang tidak akan mundur sampai dia benar-benar bisa mengalahkan dan menaklukkan negeri itu. Dan tentara yang akan menaklukkannya adalah tentara yang benar-benar tentara yang tidak akan lemah, putus asa dan mundur sampai tentara dan amirnya itu mengalahkan dan menaklukkan negeri tersebut. Dan kemudian Konstantinopel ditaklukkan pertama kali, ya. Lalu wilayah-wilayah itu dan seterusnya. Itu terjadi pada abad-abad berikutnya. Apa yang terjadi 7 abad setelah Rasulullah memukul batu di perang Khandaq. Disitulah peristiwa-peristiwa besar ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin ketika mereka mempersiapkan pasukan atau peristiwa perang Khandaq dengan cara menggali parit. Sepeninggal Rasulullah SAW terjadilah apa yang diberitakan oleh Rasulullah. Kedua negara adikuasa itu berhasil ditaklukkan kaum muslimin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang-orang musyrik melihat parit-parit itu digali dan mereka kemudian sudah mulai mau masuk merangsek ke dalam kota untuk menyerang kaum muslimin, ternyata mereka melihat sudah terhalang oleh parit yang dibuat. Maka mereka kemudian mengatakan, hadhihi maqidatun makanatil arabu taqituha. Ini hanyalah main-main. Ini hanyalah tipu daya. Yang orang-orang Arab tidak akan terkena tipu daya ini. Jadi parit yang
lebar dan dalam itu dianggap permainan saja, tipu daya yang tidak mungkin, tidak akan bisa dikalahkan dan dilewati oleh orang-orang Arab, pasukan yang jumlahnya 10.000. Lalu mereka berusaha untuk menaklukkannya. Tabaqat musadimatun, maka terjadilah kemudian bentrokan antara kaum muslimin dengan kaum kufar. Wa hawala ba'dul musyrikina iqtihaman khandaq. Orang-orang musyrik, pasukan-pasukan dari kafir Quraisy berusaha untuk menyeberangi parit tersebut, tetapi gagal. Faramal bil hijarah, lalu kemudian juga melempari dengan batu-batu. Wa qatahama ba'duhum bi farsi fahalaka au qatala, dan mereka juga berusaha melompati parit dengan kuda. Jadi dengan perang batu, perang panah, ya, antara para sahabat-sahabat Nabi kaum Muhajirin Ansor dengan kaum kufar Quraisy. Setiap kali mereka mau naik atau melewati parit, sudah dipanah terlebih dahulu sehingga mereka gagal. Dan termasuk juga diantaranya kuda-kuda yang sudah mereka siapkan untuk berusaha menyeberangi parit tersebut, tapi mereka juga akhirnya gagal. Peristiwa di antara yang terjadi dari Khandaq itu adalah adanya salah satu di antara pihak anggota dari suku Bani Qatafan yang masuk Islam. Namanya Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud ini diam-diam masuk Islam. Lalu dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inni qad aslamtu wa inna qaumi lam ya'lamu bi islami. Amarrani bima syi'ta. Ya Rasul, aku telah berislam dan kaumku tidak tahu kalau aku sudah Islam. Maka perintahkan apa saja kepadaku untuk membantumu, maksudnya begitu. Maka aku akan lakukan. Faqala Rasulullah, innama anta fina rajulun wahid. Orang yang bisa melakukan ini bagi kami hanyalah kamu seorang. Maka lakukanlah. Faqadala anna in istata'ta. Maka kembalilah kau kepada kaummu, karena sungguhnya perang ini adalah tipu daya dan engkau berusaha untuk bisa membantu kita menyelesaikannya. Nu'aim bin Mas'ud itu cerdik, Pak. Jadi dia berusaha membantu Rasulullah menghentikan perang dengan cara mendekati orang-orang Yahudi dan mendekati suku-suku yang ada di situ. Dia berusaha untuk merusak persekutuan antara Yahudi dan kaum kafir Quraisy serta suku-suku Arab. Dan mengatakan, engkau kan tahu bahwa aku di pihakmu. Orang-orang Yahudi pasti tidak akan mau membantu kamu karena dia berada di dalam Madinah dan terikat dengan perjanjian kepada Rasulullah SAW. Sangat tidak mungkin dia akan bisa membantu betul dari belakang. Lalu kepada Yahudi juga begitu. Apa kamu percaya dengan orang-orang kafir Quraisy? Nyatanya sampai hari ini mereka tidak pernah datang kepadamu untuk memberikan pertolongan gitu. Dari situlah kemudian Yahudi mulai ragu-ragu. Iya ya, kalau kita ada masalah mereka nggak pernah nolong ya sama kita itu. Sementara kaum-kaum Arab, kafir Quraisy juga begitu. Bagaimana mereka kan bantu kita? Uang mereka ada di dalam kota Madinah, terikat dengan perjanjian. Maka atas inisiatif dan kecerdikan Nu'aim bin Mas'ud, lalu pecahlah kongsi persekutuan di antara mereka. Di tengah-tengah perpecahan semacam itulah, lalu setelah selama 27 hari lamanya, Bapak Ibu dan Saudara, Allah datangkan angin besar dan hujan
Ya. Yang sebelumnya waktu itu sempat diwarnai dengan perang tanding antara Ali bin Abi Thalib dengan orang kafir Quraisy yang sempat bisa melewati parit. Orangnya tinggi besar, ya, tinggi besar orangnya. Nabi pada mulanya tidak mengizinkan Ali untuk melawannya, tapi Ali ngotot, terus dibiarkan, dan ternyata memang Ali yang menang. Setelah itu angin besar datang, orang-orang kafir Quraisy dan suku-suku Arab, mereka tidak mampu lagi menahannya, dan akhirnya pulang tanpa membawa kemenangan. Meskipun begitu, korban tetap ada. Dan peristiwa perang Khandaq ini terabadikan di dalam surah Al-Ahzab. Banyak di situ ayat-ayat yang mencerminkan bagaimana peristiwa yang terjadi, termasuk upaya-upaya dari orang munafik yang berusaha untuk menghancurkan Rasulullah dan kaum muslimin dari dalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.